Al-mautu rahatun lil mu'minin. Kematian itu adalah istirahatnya buat orang mukmin. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis pula Rasulullah SAW telah menyatakan, kenapa sampai kematian itu adalah istirahat buat orang mukmin. Hadiah buat orang mukmin adalah kematian. Innama qala hadza dunya sijnun lil mu'minin. Sesungguhnya qala mengatakan, ya, hadza dunya, bermula dunia ini adalah sijnun, penjara, lil mu'minina, bagi orang mukmin. Ya. Jadi dunia ini adalah bagaikan penjara buat orang mukmin. Ya. Sedangkan wajan natul kafiri, jadi surga buat orang-orang kafir. Apa sebab para jamaah sekalian? Sebab hidup di dunia ini tidak akan pernah kita luput daripada aturan Allah. Segala aktivitas kita setiap hari selalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, subuh, tahunannya ada puasa 1 bulan, kemudian punya duit kudu dijakatin, punya banyak kudu berangkat haji. Ya. Bahkan dagang kita kudu ikut aturan syariat. Ya. Bertangga kita harus apa? Nikah kita, berumah tangga kita harus ikut aturan syariat. Ya. Kerja kita, usaha kita, keluar kita, semuanya harus ikut aturan syariat. Ini adalah penjara, karena diatur bagaimana penjara. Manusia nggak bisa keluar begitu aja, nggak bisa bebas di penjara begitu. Ada aturan, mau keluar ada aturan, ini kudu aturan sampai berak kudu ada aturan. Ya, penjara mah nggak boleh lama-lama. Diatur. Ya, ini seperti itu Pak Jamaah sekalian. Makanya pantas kita hidup di dunia ini bukan mencari kebebasan, nggak ada. Makanya orang yang ingin bebas, mencari ya kehidupan bebas, tidak ingin ada aturan-aturan, itu bukan dunia namanya. Nanti aturan akhirat. Akhirat nggak ada aturan, bebas kita di akhirat. Nggak ada aturan, makan nggak ada aturan, minum nggak ada aturan, ya, hubungan suami istri nggak ada aturan, semuanya serba bebas. Nah, sekarang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Makanya ad-dunya sijnul mu'min. Hadza dunya sijnul mu'min. Dunia ini bagaikan apa? Penjara buat orang mukmin, karena tidak luput kita dari aturan-aturan Allah. Dan kita harus ikutin aturan Allah. Harus nurut aturan Allah. Kalau nggak mau ikut aturan Allah, nanti justru dia akan jadi penjara buat dia. Surganya di sini. Ya, ini para jamaah sekalian. Makanya ya wajar kalau kita disuruh ini itu segala macam oleh Allah, karena para jamaah sekalian ini waktu yang sedikit buat kita, waktu yang singkat buat kita. Nggak lama kita hidup di dunia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bahagianya tidak ada waktu, ya, luas, luang, kemudian panjang, bahkan tidak ada ujungnya kebahagiaannya. Padahal di dunia kita cuma sementara doang, diatur cuma sementara. Dari sekarang kita meninggal 50 tahun umur kita nih. Ya. Dari balik 15 tahun dulu sih. 35 ya. 35 tahun hidup di dunia. Kalau kita ngikutin aturan, itu selama-lamanya kita akan bahagia di akhirat. Selama-lamanya akan bahagia di akhirat. Enggak ada ujungnya. Padahal cuma 35 tahun. Sekarang 30 tahun talan banget, apalagi umurnya cuma berapa? 20 tahun. Ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala selama 5 tahun, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Ikut aturan cuma 5 tahun, dari 15 tahun ke 20 talan banget. Tapi bahagianya Allah sediakan luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang manusia udah nggak mau diatur sama Allah. Nggak mau diatur, maunya aja. Yang penting enak. Gitu. Makanya kalau sekarang nyari enak, nanti nyari nggak enak. Gitu. Sekarang wajar-wajar kalau hidup tidak enak, karena banyak aturan. Makan juga diatur kita, jangan yang haram-haram, yang halal-halal. Ya, hubungan suami dengan dilarang, minum juga dilarang, yang enak-enak aja, yang lembek-lembek aja, yang keras mah jangan gitu kan. Sengaja, kenapa? Bakalan bebas nanti. Ya.
yang dulu makanan yang dilarang, yang sekarang minuman yang dilarang, nanti akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebebas-bebasnya. Bukan hanya secangkir dua cangkir, bukan sebotol dua botol, sedim dua dim. Sungainya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anharun min khumrin ladatil syaribin, dan dari air khomar, sungai yang terbuat dari khomar yang lezat diminumnya bagi orang-orang yang minum. Bebas mandi di situ, nyendok sebanyak waktunya, ya bebas. Sekarang wajar-wajar aja, karena nanti mau dibebasin sama Allah. Kadang-kadang kita nggak usah ya, kita enak di dunia enak dan enak susah. Sekarang harus mengikut aturan Allah kalau nanti pengen nikmat. Kalau sekarang udah nggak mau aturan Allah, berarti nanti jangan pengen senang-senang di akhirat, karena nggak ada. Sekarang aturan, maka disuruh capek kita. Satu, capek ngikut aturan Allah. Kedua, capek ngikutin syahwat kita setiap hari. Bagaimana cara memecahkan syahwat kita agar jangan sampai syahwat ini macam-macam ya mengajak kepada kita melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita capek apa? Tadfa'u syaitan, mencegah daripada ajakan-ajakan setan setiap hari. Itu kita mengaji kemarin, ajakan setan banyak banget. Ya, kata nafsu mah tidur aja di rumah dah enak nih, nonton TV, gitu kan? Ya, kopi lagi, segala macam. Dia nggak tahu di sini lebih banyak kehidupan rumahnya. Nah, kata setan, udah ntar karena mah nggak ngaji, karena mah tahlil. Lama tahlil kalau maulid segala. Itu setan bisa banget. Hai be, gimana be caranya? Nggak ketahuan nanti nggak ngaji juga orang mah, karena di samping bisa nggak orang mah, nggak kelihatan. Nah itu bisa aja ajakan setan terus gitu terus diajak. Gimana be cara menolaknya? Ini kita susah di dalam dunia itu. Kenapa begitu? Satu, nafsu kita. Kedua adalah ajakan setan. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang selalu mengajak kepada kita bagaimana cara agar kita celaka, jauh daripada aturan-aturan Allah. Dan nafsu kita juga, nafsu syahwat, menginginkan sesuatu yang indah-indah, yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, yang kiranya bisa menjauhkan daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini para jemaah sekalian. Makanya ketika manusia meninggal dunia adalah hadiah buat orang mukmin. Hadiah. Nikmat kenapa? Udah capek di dunia, capek ikut aturan Allah. Ya. Itu lagi anak-anak tidur sungguh-sungguh di bangunan. Gitu kan. Di bangunan. Subuh udah hujan lagi, ngaji udah teduh hujan berlewat lagi ya. Tetap baik udah berangkat. Jadi masalah walaupun pakai lampu apa lilin doangan juga. Ya. Ini lampu mati lagi. Kita kan anggapan lampu mati, enggak ngaji ini mah lampu mati. Tapi ngaji terus. Gitu. Nah ini seperti itu tuh. Ya makanya wajar kalau di dunia banyak aturan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Nanti semuanya boleh. Ya, sekarang punya bini 4 habis dicakarin bini. Gitu kan. Ya, padahal dibolehkan sama agama kan boleh kan ya? Nanti jangan lagi 4, 1000, 2000, juta, 2 juta, bebas. Enggak ada apa? Enggak ada larangan. Bahkan bini pun senang, sesenang-senangnya punya bini, punya laki yang bini banyak. Sekarang wajar-wajar aja. Walaupun Allah nyuruh gitu kan, 4 masna wa sulasa wa ruba gitu kan. Tapi tetap bini mah kagak bisa. Ada satu saja. Satu juga nggak habis. Karena ada aturan Allah kita. Ya kita ikutin, ada yang langgar aturan bini kita bisa langgar. Padahal Allah nyuruh tapi tetap kita nggak bisa aturan bini. Punya aturan bini terakhir Pak, boleh kawin lagi asal jangan kamu langkahin dulu mulai dulu. Ada aturan baru kan, padahal di atas sama Allah. Ya tapi nggak bisa kita ikut aturan yang lain. Untung aja nggak wajib, kalau wajib bahaya. Seperti itu, atau nanti masih bebas-bebas, paling dikit 70, ini ya, punya 70. Nah ini seperti itu, makanya ada aturan. Nanti kalau kita aturan sekarang, insya Allah kita akan bebas-bebasnya. Ya, minum diatur. Sekarang mah yang biasa-biasa baik, yang halal-halal, yang haram jangan nanti bebas. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san biha qala yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba, gitu kan? Wa ka'san biha dan gelas-gelas yang sudah terisi daripada minuman.
La yasmauna fiha lagwa wala kidaba. Habis minum arak, habis minum khamar, tidak dengar apa suara-suara yang batil, omongan-omongan yang batil, omongan-omongan yang jelek-jelek. Lahu wala kidaba. La yasmauna fiha lagwa wala kidaba. Bahkan la yusaddauna anha wala yunsibun. Khamar nanti di akhirat tidak akan bikin pusing dan tidak akan bikin mabuk. Gitu. Yang jelas ya apa? Akhir minum khamar ini akan tercium bau minyak misik dari mulut kita. Enak itu. Sekarang bau naga. Gitu. Nanti buat tercium bau minyak misik. Ya. Buat kita mau miskun ya, qabida di kafal ya tanafasil mutanafisun. Itu wajar sekarang mah para jamaah sekalian. Maka ujian kita banyak banget. Sama saya juga belum bisa ya ikut aturan-aturan Allah yang sebenarnya, tapi kita berusaha karena emang ini dunia ini adalah tempat aturan, nanti tempat kebebasan diatur. Sekarang wajar kan, sekarang udah nggak mau diatur, siapapun dia nggak ada nanti ya, karena Allah nggak bisa disogok, malaikat nggak bisa disogok, siapa ya dia itu nggak bisa, walaupun deket banget ya nggak bisa. Ini aturan Allah bukan aturan manusia, tetap aja. Yang jelas orang-orang takwa adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membawa amalnya masing-masing di hadapan Allah. Itu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berhati-hati ya di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa pengen dapat hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah doang. Kita kenapa kita bisa begini juga bukan karena hebat kita sebetulnya. Kita bisa di sini bukan hebatnya kita ya, tapi adalah anugerah Allah yang dikasih kepada kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kita minta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat dan tidak daya untuk menahan diri daripada menjaga daripada maksiat illa billahil alil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kita bisa begini pertolongan Allah, anugerah dari Allah, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bisa begini kumpul ngaji dengerin yang enak-enak ya. Apalagi Habib jauh banget dari sana. Masa kita kalah sih? Dari mana? Pak, kita ayam boy, coba yang gitu. Gini makan lagi ngasih begini ya. Gitu. Tapi berangkat bayar mau jalan juga. Gitu. Ya, ini luar biasa para jamaah sekalian. Makanya kita syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku ditempatkan di tempat yang baik-baik. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya? Ya tanda bahwasanya nanti akan dikumpul juga dengan orang-orang yang baik. Itu makanya kumpul sama yang baik-baik ya, insya Allah akhir juga kumpul dengan orang-orang baik. Karena itu tandanya cinta kepada orang-orang baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 kegelapan dan juga 5 lampu yang menerangi. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia adalah kegelapan. Ya. Orang cinta dunia hidupnya gelap. Cinta dunia itu gelap. Saking gelap-gelap apa juga dimakan. Yang halal dimakan, yang makruh dimakan, yang subhat dimakan, sampai yang haram dimakan. Sampai gelap-gelapnya. Ya. Saking gelapnya itu udah nggak ngurus sudah. Kenapa? Karena cinta dunia itu bikin gelap buat kita. Ya, saking gelapnya apa juga dihajar. Yang baik dihajar, yang tidak baik juga hajar terus. Karena udah gelap. Ya, jangan lagi duit apa? Duit orang, duit jin juga kita makan. Bahasa itu udah gelap. Udah gelap apa? Itu gara-gara sumber dunia. Kenapa? Kata Nabi, hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Cinta dunia adalah kepalanya tiap-tiap perbuatan kejelekan. Itu. Atau orang cinta dunia udah pasti gelap hidupnya. Kenapa? Gak mikir yang lain-lain. Pokoknya yang penting dia hasilkan semuanya. Nah, ini adalah hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Hati-hati. Bagaimana cara menerangnya? Wasirajul lahu laha at-taqwa.
yang menjadi lentera lampu bagi kubu dunia itu. Cara gimana agar supaya terangi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Ihtiraz bi taatillah an uqubati, itu melihara dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, an uqubatihi, daripada uqubah siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah ketakwaan kita kepada Allah untuk menerangi daripada yang gelapnya kubu dunia. Sebetulnya kita bukan dilarang punya dunia. Kubu dunia itu kan cinta dunia ya. Kalau punya dunia boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang dilarang mah kubu dunia. Ya, yang nggak boleh mah, yang boleh mah adalah punya dunia. Jadi bukan berarti orang nggak cinta dunia itu orang nggak punya uang, nggak punya harta. Banyak orang yang punya harta tapi tidak. Justru orang-orang yang hebat itu adalah orang yang ketika dikasih harta yang banyak oleh dunia yang banyak, tapi dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak terhalang dengan dunianya. Itu hebat. Itu ya, punya dunia banyak tapi tidak menghalangi dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru makanya kata Allah dalam hadis kursi apa tuh? Ya, kepada Nabi. Ya, kata Allah, ya, ad-dunya li ajlik. Ya, wa anta li ajli. Itu. Dunia itu untuk kamu dan engkau ini adalah untuk aku. Artinya apa? Miliki dunia tapi jangan dimilikin sama dunia. Kuasai dunia, jangan dikuasai oleh dunia. Karena dunia itu bisa jadi jembatan akhirat. Kenapa? Dunia matiatul akhirat. Dunia itu adalah kendaraan untuk akhirat. Yang disebut dunia itu apa? Dunia yang menjadi penghalang kita sehingga jauh kita dari Allah. Makanya disebut dunia. Dunia mal'unatun wa mal'unun wa biha. Di mana dia? Dunia yang mana? Yang kira-kira menjadi ya penghalang. Setiap menjadi penghalang itu namanya dunia. Kenapa? Yang disebut dengan dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kullu ma yushghiluka anillah. Sesuatu yang dapat menyibukkan kepada kamu anillah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Punya bini kita jauh dari Allah, dunia itu dilaknat. Punya harta jauh dari Allah, itu adalah dunia yang dilaknat. Tapi sebaliknya, dunia bisa jadi akhirat. Mana dunia bisa jadi akhirat? Kullu ma yu'inuka 'ala Allah. Sesuatu yang bisa membantu menolong kepada kamu sehingga kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dunia itu jadi amalan akhirat. Jadi akhirat. Maka jangan, tidak semua dunia dilaknat. Mana dunia yang menjadi akhirat? Dunia yang bisa bantu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, punya motor buat ngaji ngebantu buat akhirat. Itu bukan motor, itu bukan dunia. Nanti akhirat. Punya mobil kita pakai buat ibadah, itu mobil bukan apa? Bukan dunia tapi akhirat. Kenapa? Karena jadi jembatan untuk menuju akhirat kita. Apapun yang bisa membantu kita, apapun yang bisa menolong kita untuk akhirat, maka itu disebutnya akhirat, bukan dunia. Karena akan kita dapatkan nanti hasilnya di akhirat. Gitu. Ya, sebaliknya, ya kalau kita punya sesuatu tapi bikin jauh kita dengan Allah, nah sesuatu itu adalah dunia, bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa biha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan apa yang kita miliki semuanya adalah jadi bantu kita buat urusan akhirat kita nanti. Itu jadi akhirat. Ya. Gak apa-apa punya banyak uang, gak apa-apa punya harta banyak, yang penting buat bantu akhirat, itu jadi akhirat. Jadi akhirat nanti. Kemudian wadambu dzulmatun wasirajulahu taubah. Wadambu dan bermula dosa itu dzulmatun, kegelapan. Wasirajulahu taubah, dan lampu yang menerangi lahu bagi kegelapan itu adalah at-taubatu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika orang banyak berbuat dosa, maka pasti ini akan gelap. Semakin banyak dosa, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin malas kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, pasti itu. Makanya pengen terang buru-buru gimana tuh? Hati kita dengan kita banyak bertobat kepada Allah.
Kenapa? Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza khata'a idza akhtaha khati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in ada zida biha ata'u ala qalbi wa huwa ra'nun ya wa huwa ran alladzi dzakarallaha ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau seorang hamba berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan jadi titik fi qalbi, dalam hatinya, nuqtatan sauda, disebut dengan titik hitam. Kalau kita berbuat dosa, titik hitam, dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi, terus hitam-hitam. Nah, kemudian faidah wa naza wastaghfar, kemudian jika ia mencabut dan istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bersih lagi, mencirak lagi itu hatinya. Nah, mencirak lagi hatinya, istighfar kepada Allah. Wa in ada zida biha, jika dia kembali ditambahkan titik-titik hitam hatta ta'lu ala qalbi, sehingga titik hitam itu sampai naik ke atas, memenuhi daripada rongga hati. Ya para jemaah sekalian, apa yang terjadi? Ron itu disebut dengan ron. Titik hitam itu disebut ron. Alladzi dzakarallaha ta'ala, sebagaimana Allah telah menyebutkan, ya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tidak demikian, bal rona ala qulubihim, akan tapi ada ron, titik-titik hitam pada hati mereka, maka yaksibun, apa yang telah mereka lakukan, perbuatan dosa itu, sehingga jadi titik hitam, jadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara titik-titik hitam itu, ya, memenuhi daripada hatinya. Ya, tidak ditaubatin, tidak istighfar. Maka kalau kita istighfarin, ini akan apa? Bersih lagi, bersinar lagi, terang lagi, bercahaya lagi hatinya. Ya, maka semakin banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin banyak apa? Ya, menghapus daripada dosa-dosa kita. Orang semakin bersih daripada dosanya, maka dia akan semakin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersih, semakin dia rajin istighfar, semakin dia rajin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini pasti akan banyak, ya, beristighfar lagi pada Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah, ya, semakin bersih, kotoran sedikit pun terasa banyak. Gitu. Makanya saya gambarin, kalau orang punya mobil, satu mobilnya baru, warnanya putih lagi, satu mobilnya udah lama, gitu. Kalau mobil yang lama mah udah banyak kotor juga, nggak diusap-usap gitu. Kayu gue kena comberan, kenapa nggak dimandi-mandiin. Tapi kalau itu mobil baru, pelajaran sekalian, gitu, itu kena ceretan dikit langsung dilap, langsung dilap lagi, kena ceretan dikit langsung dilap, ya, gitu, dilap. Tapi kalau dia masa bodoh, maka semakin kita terjerumus karena tidak akan pernah ingat bahwa kita ingat dosa. Tapi kalau sudah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit dosa pun kita anggap banyak. Kenapa? Karena putihnya itu yang menyebabkan itu, bersihnya itu. Maka orang semakin bersih, dia semakin merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang semakin terjerumus, dia tidak akan merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Maka Nabi segitu itu kan, Nabi kan adalah orang yang maksum, yang tidak pernah, tapi setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ada dosa. Kenapa? Merasa dirinya adalah orang gitu, semacam itu, ya. Semakin dia merasa banyak dosa, semakin merasa lalai di hadapan Allah. Ketika dia orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin merasa diri bersih, berarti belum bersih. Justru orang yang merasa bersih itu adalah orang yang bersih, adalah orang yang selalu merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Wah, saya mudah, nggak ada ya kamu sama kayak saya ini. Anak udah bersih bisa ini. Itu bahaya itu. Justru orang yang sudah banyak itu, justru mereka akan semakin merasa dirinya kurang, semakin dirinya kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kayak mobil baru, ya, kena dikit kan ceretan langsung gelap. Takut kotor, karena kotornya kelihatan. Udah kebanyakan kotornya kelihatan, udah nggak usah cuci. Ya, ada yang mau dicuci ke mukanya udah, ya,
Jadi nggak udah sayangnya kurang dengan diri gitu. Nah ini para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Manfaatnya dan juga mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ya kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khotimah. Kita mau orang banyak dosa, banyak kesalahan dan segala-galanya kekurangan dan kita minta pada Allah mudah-mudahan kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelalaian kita mudah-mudahan diberikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesemangatan dalam ibadah dan ini adalah mudah-mudahan jadi wasilah buat kita. Mudah-mudahan hal ini menjadi jembatan buat kita untuk kita lebih baik lagi. Amin. Ya mudah-mudahan. Barangkali ini yang dapat sampaikan, kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.